Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Yoga Pratama, murid SMK Negeri 2 Klaten, kelas 13 IJB. Kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya magang di RSC Komputer selama 6 bulan belakangan ini. Sebelum saya membagikan sedikit pengalaman saya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu PKL. PKL merupakan singkatan dari praktik kerja lapangan yang merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda. Program praktik kerja lapangan disusun bersama antara sekolah dan dunia kerja sendiri dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan SMK. Kemudian, dasar hukum PKL. Dasar hukum PKL memiliki banyak sekali, tapi kali ini saya akan menyebutkan 4 saja. Yang pertama-tama, ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1990 yang berbunyi, masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 berbunyi, peran serta masyarakat dapat membentuk pemberian kesempatan untuk latihan kerja. Kemudian Peraturan Dasar Hukum PKL Nomor 3 yang berbunyi, kerjasama SMK dengan dunia usaha tentu saja saling menguntungkan. Nomor 4, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa tujuan PKL untuk dilaksanakan. Yang pertama, membentuk pola pikir yang membangun dari para siswa yang melaksanakan. Ini merupakan tujuan utama dari sekolah untuk mengirim murid-muridnya magang di beberapa perusahaan. Kemudian nomor 2, meningkatkan etos kerja dari para siswa dan siswinya. Nomor 3, membangun hubungan timbal balik antara SMK dengan industri agar saling menguntungkan. Jadi di masa depan, jika ada murid yang ingin magang, industri tersebut dapat menerima siswa magang dari SMK yang sebelumnya diterima magang. Jadi ini saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian nomor 4, meningkatkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki khususnya di industri. Ilmu yang dihasilkan dari sekolah dan dari industri itu pada dasarnya sangat berbeda, karena ilmu yang diajarkan di sekolah itu seperti dasar-dasarnya. Kemudian ilmu yang di industri itu merupakan ilmu yang sangat berguna untuk menghasilkan uang di masa depan. Kemudian manfaat PKL bagi siswa atau siswi. Tentu saja yang pertama, memperoleh ilmu sebenarnya dari dunia industri. Seperti yang saya bilang tadi, ilmu sebenarnya dari dunia industri dengan ilmu dari sekolah itu pasti berbeda. Walaupun ada kesamaan, tapi pasti berbeda. Karena cara kerja di industri itu berbeda dari cara kerja di SMK yang terus-terusan memberikan ilmu. Walaupun SMK sendiri merupakan banyak prakteknya, tapi di dunia industri sendiri ilmu yang diperoleh merupakan ilmu yang 100% dari praktek. Kemudian nomor 2, memperoleh pengalaman bagaimana dunia kerja sebenarnya berjalan. Nomor 3, membuka peluang kerja di masa depan. Ini berarti saat Anda magang di sebuah perusahaan, jika Anda magang dengan baik, tentu saja perusahaan akan senang dan akan menerima Anda bekerja di situ pada saat Anda sudah lulus nantinya. Kemudian nomor 4, membuka jalan baru yang bisa dicapai masa nanti. Ini berarti setelah Anda magang di sana, pasti akan ada jalan baru. Sebelumnya Anda ingin kuliah, tentu saja Anda akan berminat untuk bagaimana berwirausaha sama seperti Anda melakukan prakering sebelumnya pada masa prakering sekolah. Kemudian manfaat PKL bagi sekolah. Yang pertama, terjalin hubungan kerjasama antara sekolah dan perusahaan yang saling menguntungkan. Saya sudah menjelaskan tadi bagaimana sekolah dan perusahaan saling menguntungkan, di mana sekolah mengirimkan tenaga kerja, kemudian sekolah akan menerima lagi
murid yang sudah memiliki pengalaman di dunia industri. Kemudian di masa depan sekolah juga tentu bisa mengirimkan murid ke perusahaan tersebut untuk magang, dan pasti perusahaan jika menerima murid sebelumnya itu sangat bagus, perusahaan pasti sangat senang untuk menerimanya. Kemudian nomor 2, meningkatkan kualitas lulusan dari dunia kerja yang nyata. Nomor 3, peningkatan program sekolah. Manfaat PKL bagi dunia industri. Pertama-tama, dunia kerja akan mendapatkan tenaga kerja tambahan. Seperti yang saya jelaskan, dunia kerja dengan adanya tenaga kerja tambahan pasti akan sangat senang. Kemudian nomor 2, adanya masukan positif dari sekolah yang dapat mengembangkan lebih jauh dunia industri. Nomor 3, secara tidak langsung mendapatkan karyawan selanjutnya. Nah, ini sama-sama bermanfaat bagi para anak magang yang sudah melaksanakan magang di situ sebelumnya. Karena sudah magang selama 6 bulan dan perusahaan senang, tentu saja perusahaan akan merekrut saat magang tersebut selesai dari sekolahnya dan bisa menjadi karyawan untuk kedepannya nanti. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, melaksanakan PKL selama 6 bulan, maksimal 9 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. Jika tidak melaksanakan PKL, tentu saja Anda tidak akan bisa lulus. Kemudian, nomor 2, menjaga nama baik sekolah di tempat magang. Ini sangat penting, karena jika sekolah mendapatkan nama buruk, maka kedepannya adik-adik kelas kalian yang akan magang pasti akan kesulitan untuk magang di tempat tersebut. Kemudian nomor 3, melakukan semua kegiatan PKL secara profesional dengan maksud bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan penuh berkomitmen. Walaupun statusnya sebagai magang, tapi sebaiknya menurut saya itu Anda semua yang ingin magang harus bersikap layaknya seperti karyawan. Karena kalau tidak begitu Anda akan semena-mena nantinya kepada para karyawan dan juga kepada para bosnya yang ada di situ. Kemudian nomor 4, mengikuti pembelajaran daring sebaik mungkin selama PKL. Itu sebenarnya khusus untuk saya, karena pada saat PKL itu pada masa pandemi COVID-19. Jadi pembelajaran daring itu sepenuhnya dilakukan. Walaupun nantinya walaupun COVID sudah menghilang juga, tetap ada pembelajaran daring karena sedang melaksanakan PKL. Tapi jika ada pembelajaran daring yang diberikan oleh guru di sekolah, sebaiknya itu dilaksanakan sebaik mungkin. Jangan sampai nilai Anda nanti tidak ada di rapot. Kemudian nomor 5, mengisi buku jurnal kegiatan PKL secara rutin. Saya sendiri sudah PKL sekarang ini selama hampir 6 bulan, dan saya sudah mengisi beberapa saja, belum semuanya. Karena yang awal-awal itu sudah saya catat di Excel, tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya belum mengisi, dan itu membuat saya sedikit pusing. Kemudian yang terakhir, membuat laporan praktik kerja lapangan dalam bentuk non-cetak maupun cetak. Ini wajib. Biasanya setelah melaksanakan magang itu harus menyiapkan laporan-laporan yang berbentuk soft maupun hard, seperti print-printan gitu, yang biasanya itu memakan banyak sekali kertas. Jadi saat membuat laporan lebih baik dilaksanakan pada pertengahan atau lebih baik di awal-awal magang. Walaupun materi yang dikumpulkan belum cukup, tapi lebih baik dicicil. Kemudian selanjutnya adalah keadaan umum dari tempat magang yang saya jalani selama 6 bulan ini. Sebelum masuk ke pengalaman-pengalaman saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat. RSC adalah toko retail komputer di Klaten yang berdiri pada 4 Juni 2009 dengan kepanjangan Rumah Sakit Komputer. Toko ini didirikan oleh Pak Eko Yudi Prasetyo, sarjana komputer, lulusan dari STMIK Akakom Yogyakarta. Awalnya pada tahun 2010 menempati tempat di Jalan Ki Pandanaran, Danguran, Klaten Selatan, Klaten. Setelah 7 tahun, tepatnya tahun 1 April 2017, secara resmi RSC pindah ke tempat yang lebih bagus dan lebih menurut saya lebih
banyak orang yang lewat di situ, yaitu di Jalan Wedi Srowot kilometer 1 Somoitan Ngering Jogonalan Klaten. Bidang usaha sendiri RSC bergerak di beberapa, ada di hardware, aksesoris, service, maintenance, network, dan CCTV. Saya tidak akan menjelaskan di sini, saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Visi perusahaan. Sebelum saya masuk ke bidang perusahaan yang dijalankan oleh RSC, saya terlebih dahulu akan menjelaskan visinya. Visi yang dimiliki perusahaan ini adalah menjadi toko retail komputer dan jaringan terbesar di Klaten, unggul dalam pelayanan, profesional dalam pengelolaan, dan memenuhi kebutuhan serta harapan konsumen. Kemudian misi perusahaan yaitu memberikan kepuasan kepada konsumen dengan berfokus pada pelayanan yang berkualitas unggul. Kemudian menciptakan sumber daya manusia retail yang tangguh dan profesional. Kemudian yang ketiga, menyediakan tempat belanja yang nyaman. Yang keempat, menyediakan produk berkualitas dengan harga yang lebih murah. Kemudian yang terakhir, menjadi mitra usaha tangguh bagi UKM dan supplier. Selanjutnya, budaya kerja dari RSC Komputer sendiri profesional, ramah, berkualitas, inovasi berkelanjutan, kepuasan konsumen, dan harga berani. Moto perusahaan sendiri yaitu satu tempat untuk semua kebutuhan komputer dan IT Anda. Selanjutnya, struktur organisasi. Di sini kita bisa melihat bahwa pemilik toko yaitu Eko Yudi Prasetyo, seorang sarjana komputer. Kemudian manajemen sendiri dipegang oleh istri dari Pak Eko Yudi yang bernama Bu Ulaning Apriani. Selanjutnya, di sini ada 3 bagian yang dikelola oleh RSC, bagian admin, teknisi, dan teknisi internet. Kemudian, sebelum saya masuk, saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Pemilik toko sendiri memiliki tugas yaitu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Kemudian bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Lalu bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar perusahaan. Kemudian yang keempat, menetapkan strategi-strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Yang terakhir, merencanakan serta mengembangkan sumber daya pendapatan dan pembelanjaan karyawan perusahaan. Selanjutnya, tugas dari manajemen, yaitu membuat target dan sasaran, lalu membuat rencana urutan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target, kemudian mengatur urutan waktu, pelaksanaan atau timetable, kemudian menyusun rencana anggaran biaya, lalu membuat standar operating prosedur atau SOP tentang pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir, menetapkan dan menafsirkan kebijakan pelaksanaan pekerjaan. Yang selanjutnya, admin. Admin sendiri bertugas sebagai bertanggung jawab atas jalannya penjualan barang, kemudian melakukan transaksi penjual dan pembeli kepada konsumen atau distributor, terus membuat laporan data penjualan dan pengeluaran harian, lalu berkoordinasi dengan teknisi mengenai biaya barang yang akan maupun serta yang barang yang akan dijual ataupun diservis, kemudian filling data entry atau mengisi data entry perusahaan, yang terakhir mengelola buku harian. Selanjutnya, teknisi. Teknisi sendiri memiliki tugas menerima servis dari customer, lalu melakukan pengecekan terhadap barang yang akan diservis dan menyelesaikannya, kemudian memberikan analisa yang akurat kepada customer service, lalu menservis laptop, printer, PC, dan barang customer yang lainnya yang masuk. Kemudian yang terakhir, membantu memberi pengajaran kepada siswa PKL seperti saya. Kemudian teknisi internet. Teknisi internet sendiri sebenarnya tugasnya itu lebih ke arah keluar. Jadi bertanggung jawab atas proyek pemasangan jaringan internet, kemudian instalasi infrastruktur fisik jaringan internet ISP yang ada di atas toko, kemudian melakukan perbaikan jaringan internet apabila terjadi masalah. Kemudian tata tertib perusahaan. Setiap karyawan wajib melakukan absensi di mesin absen pada waktu masuk atau pulang kerja. Kemudian setiap karyawan wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan.
Kemudian, setiap karyawan diwajibkan menjaga nama baik perusahaan, baik selama berada di dalam perusahaan atau ketika berada di luar perusahaan. Kemudian yang terakhir, setiap karyawan wajib menjaga kebersihan lingkungan serta kerja masing-masing. Peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini dikhususkan untuk saya yang sedang magang di RSC Komputer. Seorang magang PKL jika mendapatkan shift pagi harus masuk pukul 8 dan akan pulang itu pukul 4. Kemudian jika mendapatkan shift shift siang, saya biasanya berangkat pukul 12 dan pulang pukul 20 atau jam 8 malam. Kemudian siswa melaksanakan PKL menggunakan pakaian sopan. Dapat berupa seragam sekolah, pakaian kerja atau pakaian batik. Biasanya saya sendiri menggunakan pakaian-pakaian harian yang penting sopan, atau biasanya kaos juga tidak apa-apa. Kemudian pada saat hari Senin dan hari Kamis itu baru menggunakan seragam dari pemberian RSC. Dan pada hari Jumat saya dikhususkan memakai batik karena pada hari Jumat tersebut diadakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian yang terakhir, siswa melaksanakan PKL mengerjakan pekerjaan bersama pembimbing. Walaupun saya di sana diawasi, tapi banyak juga pekerjaan yang telah saya lakukan sendiri. Jika pekerjaan itu mudah, nanti saya akan menjelaskan pekerjaannya. Kemudian keselamatan kerja. Setiap karyawan wajib menjaga kebersihan dan mengatur kerapian tempat kerja masing-masing. Ini sangat penting sekali karena di tempat tersebut banyak sekali alat-alat elektronik. Jika terkena air tentu saja akan mengalami konslet. Kemudian setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. Pada saat ingin menservis laptop atau komputer, tentu saja tangan itu harus kering, jangan sampai basah. Jika basah nanti akan terjadi kecelakaan. Kemudian juga pada saat naik ke tower itu harus memakai pengaman berupa helm atau pengaman yang berupa pengait agar saat naik ke atas itu tidak jatuh. Kemudian apabila karyawan menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan karyawan lainnya dan perusahaan, karyawan tersebut harus segera melapor kepada atasannya. Contohnya jika ada kabel yang terkelupas, tentu karyawan harus melapor. Kalau tidak nanti akan terjadi bahaya. Kemudian yang terakhir, setiap karyawan wajib memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik. Kemudian selanjutnya, alur kerja. Alur kerja sendiri ini berlaku untuk siswa magang maupun pekerjanya. Pada pagi hari sebelum pukul 8, pertama-tama karyawan dan magang itu melakukan bersih-bersih tempat kerja. Jadi seperti menyapu, mengepel, ataupun membuang sampah. Kemudian nomor 2, absensi masuknya karyawan. Walaupun magang tidak dibuatkan absen, tapi tetap saja harus melapor jika tidak berangkat saat magang. Kemudian mengecek WA teknisi apakah ada pekerjaan yang ditanyakan. Itu sebenarnya khusus untuk para teknisi servis. Contohnya saya juga biasanya mengecek WA pada pagi hari. Jadi jika ada pekerjaan yang ditanyakan atau yang ingin segera diambil atau segera digunakan, pasti pekerjaan tersebut akan diproses lebih cepat daripada pekerjaan yang lainnya. Kemudian mengecek pekerjaan. Sebelumnya karena ini contoh saat saya kemarin itu masuk shift pagi dan pulang sore, terus besoknya saya shift pagi, jadi tentu saja saya tidak akan tahu pekerjaan yang dilaksanakan pukul 4 sampai pukul 8. Jadi pada saat itu saya harus mengecek pekerjaan yang mana yang belum selesai dan mana yang sudah selesai. Jika sudah, kemudian saya melaksanakan pekerjaan tersedia. Jadi pekerjaan yang belum selesai akan saya selesaikan. Kemudian setelah shift berakhir, jika saya mengambil shift pagi berangkat jam 8, maka jam 4 itu saya pulang dan tentu saja saya harus meminta izin kepada bos agar bisa pulang. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, pembagian jam kerja. Di sini jam kerja hari Senin shift pagi jam 8 sampai jam 4. Kemudian shift malam jam 12 sampai jam 20 malam. Ini terus berulang sampai hari Sabtu.
walaupun hari Jumat sendiri ada diberi pengecualian karena eh, apa ya, itu sedang diadakan Jumatan lah, diadakan sholat Jumat berjamaah. Jadi yang shift malam itu boleh berangkat pukul jam 1, jadi bisa Jumatan di rumah. Kemudian untuk istirahat sendiri biasanya dilakukan pukul jam 12 sampai pukul jam 1. Itu untuk yang shift pagi. Kemudian yang shift malam biasanya istirahat pukul 18 malam. Kemudian bisa kembali lagi ke toko untuk melaksanakan pekerjaan pukul setengah 7. Dan untuk hari Minggu sendiri libur. Kemudian penjelasan singkat pekerjaan, servis. Servis sendiri di RSC Komputer menerima banyak sekali servis, mulai dari servis laptop, servis printer, kemudian servis monitor, lalu ada juga servis komputer dan macam-macam. Kemudian untuk ada juga pelayanan. Pelayanan sendiri mengacu pada penjualan barang. Jika ada pembeli yang menginginkan sesuatu, maka admin akan melayani pelanggan tersebut. Kemudian ada maintenance. Maintenance sendiri jika pelanggan dari RSC Komputer seperti pemasangan WiFi atau pemasangan CCTV mengalami masalah, maka pelanggan tersebut akan menghubungi RSC Komputer dan RSC Komputer akan mengirim karyawan teknisi jaringan atau teknisi servis itu untuk ke sana dan mengecek sekaligus membenarkan. Kemudian pemasangan WiFi atau CCTV. Seperti namanya, pemasangan WiFi tentu saja dilaksanakan oleh teknisi jaringan. Kemudian teknisi CCTV sendiri dilaksanakan oleh teknisi servis juga. Atau juga bisa dibantu oleh teknisi jaringan jika teknisi jaringan sedang tidak ada pekerjaan. Kemudian foto kegiatan. Di sini ada foto kegiatan yang telah saya lakukan selama 6 bulan di sana. Yang sebelah ini merupakan foto saya pada saat merakit PC. Ini perakit PC ini sedikit membuat saya berdebar-debar karena harga dari PC ini lumayan mahal sekali. Di sini saya merakit PC yang harganya itu saya tidak berani menyebutkan, tapi itu sekitar lebih dari berapa ya? Saya tidak berani menyebutkan saja, tapi yang pasti merakit PC itu membuat saya berdebar-debar. Kemudian yang di tengah ini adalah foto saya melakukan maintenance. Jadi saya diajak oleh teknisi jaringan untuk maintenance di salah satu rumah dari pelanggan untuk membenarkan WiFi miliknya yang tidak bisa digunakan. Di sini saya sedang mengripping kabel. Tentu saja para orang-orang, maksudnya Anda sekalian yang menonton video saya, tentu saja pernah melakukan mengripping kabel walaupun di sekolah. Tapi yang pasti mengripping kabel itu bisa dibilang susah-susah gampang. Jika Anda belum pernah mengripping kabel, tentu saja akan terasa kaku dan pasti mengalami kegagalan. Saya sendiri walaupun sudah pernah melakukan crimping kabel di kelas 1, tapi setelah masuk ke magang itu agak kesusahan. Karena urutan-urutannya itu walaupun hafal, tapi teknik yang saya lakukan itu kata teknisnya itu salah. Jadi yang terpenting itu agar bisa crimping kabel itu gimana ya? Itu harus bisa melaksanakannya terus-menerus. Jadi setelah saya sebulan di sana mengcrimping kabel secara terus-menerus, itu akhirnya bisa melakukannya dengan lancar. Kemudian sebelah ini merupakan saya saat menyegel-nyegel barang yang sampai. Yang baru saya segel ini bersama dengan karyawan admin di sana merupakan LHG atau alat penerima sinyal yang biasa digunakan untuk pemasangan WiFi. Kemudian ini merupakan foto saya maintenance juga di salah satu rumah pelanggan. Pelanggannya sendiri mengatakan bahwa sinyal miliknya itu lemot dan dicek itu tidak ada masalah pada alatnya, karena masalahnya sendiri ada pada alatnya ini, LHG. Ini masalahnya karena kemarin itu katanya itu baru terjadi hujan dan hujannya itu deras yang membuat alatnya ini arahnya itu tidak tidak posisi dengan alat yang ada di ISP toko. Jadi yang tadinya itu seperti ini itu agak menggeser ke sini begitu. Walaupun
terdengar agak remeh, tapi itu sangat berpengaruh besar jika jaringan LHG itu tidak sama posisi dengan yang ada di ISP tower di toko. Jadi setelah saya ke sana itu disuruh untuk membenarkan jaringannya sambil melihat di HP untuk kekuatan sinyalnya, ternyata itu mendapatkan sinyal 70. Walaupun Anda semua tidak tahu, tapi sinyal 70 itu sangat tinggi sekali. Yang standarnya itu padahal itu 60 ke bawah, min 60. Itu yang bagus. Kemudian ini merupakan foto saya mengganti keyboard. Selama saya magang di sana 6 bulan, itu pekerjaan yang saya jalankan itu kebanyakan merupakan servis, maupun itu servis laptop, PC, atau printer. Yang pasti selama 6 bulan itu saya sering melakukan servis. Ini merupakan servis saya melaksanakan ganti keyboard. Kemudian di bagian bawah merupakan saya pada saat menservis printer. Servis printer dan keyboard sendiri tentu saja tidak diajarkan di sekolah. Jadi pada saat di sana itu selama 1 minggu saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun selama 1 minggu itu saya sering diajak pasang, tapi tentu saja saya juga berada di ruang bengkel toko yang pasti harus membantu teknisi untuk mengerjakan servisan yang ada. Kemudian ini adalah pada saat saya pasang wifi di salah satu rumah pelanggan menggunakan router tenda. Ini juga sama router tenda saat saya melakukan pemasangan bersama teknisi karyawan. Kemudian apakah ada kesesuaian dengan kompetensi sekolah? Jujur saja kesesuaian yang saya alami mungkin hanya ada sedikit sekali. Yang sama itu hanya ada pada pengesetan jaringan. Pengesetan jaringan saja itu sudah beberapa ada yang berbeda. Karena standar pengesetan jaringan yang dibutuhkan di perusahaan atau di tempat saya magang itu pengesetan yang sangat aman dan juga sangat sederhana dilakukan, karena yang dipelajari di sekolah itu terlalu terbelit-belit atau terlalu susah dipelajari. Walaupun terlalu susah, itu sebenarnya susah itu berasal dari guru yang menerangkan secara penuh, sehingga itu sulit untuk dicerna dan sulit untuk dilaksanakan secara berkala. Karena di tempat saya magang sendiri itu hanya ada satu pengesetan yang sama dan terus dilakukan, yang membuat pada saat pemasangan jaringan di lain waktu itu sangat mudah sekali dilakukan dan tidak membutuhkan banyak waktu. Kemudian untuk kesamaan yang lain mungkin hanya ada pada penginstalan aplikasi standar lah, atau pada saat mengenai komponen-komponen komputer. Nah, mungkin itu sangat berguna sekali di tempat saya magang, karena sebelum saya datang di tempat magang itu saya sudah mengenal beberapa komponen komputer. Jadi saat disuruh oleh karyawan untuk mengambilkan barang itu saya tidak kebingungan dan ada sedikit tahu, walaupun beberapa ilmu saya itu sudah saya dapatkan dari sekolah. Dari sekolah itu juga saya dapatkan secara mandiri, seperti saya browsing-browsing. Kemungkinan selanjutnya, kesimpulan pengalaman yang didapat. Tentu saja pengalaman yang didapat saya pada saat saya magang itu banyak sekali, dan saya tidak bisa menyebutkannya satu-satu, tapi yang pasti itu sangat banyak. Kemudian ilmu yang didapat, ilmu juga saya juga tidak bisa menyebutkan banyak, tapi saya bisa menyebutkan ada ilmu servis seperti servis komputer, servis laptop, servis printer yang tidak diajarkan di sekolah. Kemudian ada cara pemasangan jaringan yang sederhana dan aman. Terus kemudian bagaimana cara berbicara dengan pelanggan yang baik. Kemudian juga ada bagaimana cara pemasangan CCTV. Mungkin itu saja ilmu yang saya dapatkan. Maksud saya ada banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, tapi yang bisa saya sebutkan hanya itu saja.
Kemudian selanjutnya koneksi. Koneksi sendiri berarti bagaimana ya? Saya memiliki keinginan selanjutnya itu saya membuka toko sendiri di rumah. Dan koneksi yang saya maksud sendiri setelah saya lulus magang di RSC, saya pastinya akan mendapatkan koneksi dari tempat tersebut, yang berarti bos saya akan mengenal saya yang lulusan dari tempat tersebut. Dan pasti saat saya membutuhkan beberapa apa ya, saya dibilang itu barang-barang servis, saya bisa dapatkan di RSC Komputer melalui koneksi. Kemudian selanjutnya saran untuk sekolah sendiri, saya menyarankan bahwa memberikan sebanyak-banyaknya referensi kepada murid yang ingin magang, karena pada saat saya ingin magang ini itu bertepatan dengan pandemi COVID-19 yang membuat saya sangat kesulitan sekali mencari tempat magang. Untung saja saya bisa mendapatkan tempat magang yang dekat dengan rumah saya, walaupun agak jauh tapi itu bisa dibilang dekat dan hanya membutuhkan beberapa menit saja perjalanan. Kemudian untuk dunia usaha atau dunia industri, untuk dunia usaha atau dunia industri saya tidak bisa memberikan banyak saran, tapi yang pasti saya sangat berterima kasih kepada RSC Komputer karena telah menerima saya magang di sana, dan saya juga tidak bisa banyak berkomentar. Yang pasti di tempat sana saya diperlakukan secara baik dan diberikan ilmu yang sangat bermanfaat nantinya, dan mudah-mudahan saya juga bisa mendirikan sendiri toko yang bisa sebesar seperti RSC Komputer. Kemudian untuk adik kelas yang akan melaksanakan PKL nantinya, saran saya untuk adik kelas tidak banyak, hanya ada beberapa saja, yaitu pertama, adik kelas jika ingin melaksanakan magang, carilah tempat yang sekiranya itu sangat apa ya, bisa dibilang itu kesukaan adik kelas itu. Jadi harus mencari tempat PKL yang sama dengan apa yang diinginkan oleh adik kelas. Contohnya adik kelas itu suka di bagian desain, jadi cari tempat di bagian desain, agar jadi besok nanti pada saat magang itu adik kelas tidak terbebani karena kelelahan atau karena banyaknya tugas dari tempat magang tersebut. Jadi jika adik kelas sudah menyukai pekerjaan adik kelas, jadi tentu saja adik kelas akan betah magang di tempat tersebut. Kemudian cari tempat magang itu yang bagaimana ya, yang benar-benar sudah terkonfirmasi bahwa tempat magang itu bagus. Karena jika tempat magang tersebut tidak bagus, bisa jadi adik kelas nanti saat magang di sana akan apa ya, istilahnya itu kecewa dan tidak akan meneruskan magang. Itu sangat buruk sekali, karena jika memutuskan magang di tengah jalan, pasti adik kelas bukan hanya membuang waktu, tapi juga membuang tenaga yang adik kelas berikan kepada tempat magang tersebut. Jadi kalau mencari tempat magang itu harus yang baik dan bisa dibilang itu sangat sudah terkonfirmasi bagusnya tempatnya. Kemudian yang terakhir, ini sangat penting sekali karena saya sendiri merasakan kalau mencari tempat magang, walaupun waktu yang diberikan itu banyak, tapi sebaiknya mencari tempat magang itu jauh-jauh hari dari tempat magang yang ditentukan. Contohnya tempat magangnya itu di bulan Juli, jadi carinya itu sebelum-sebelumnya, bisa dicari di bulan Februari atau Januari. Walaupun adik-adik kelas belum menghubungi tempat magang tersebut, tapi yang pasti adik kelas tentu saja sudah tahu bahwa tempat magang tersebut cocok dengan adik kelas. Jika sudah cocok, kan itu sudah masuk ke list adik kelas. Jadi pada saat waktu magang tinggal beberapa bulan lagi, adik kelas bisa menghubungi tempat tersebut apakah menerima PKL. Nah, jika tidak menerima, adik kelas bisa cari tempat lain yang
mungkin sekiranya cocok begitu. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Jika ada maaf kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.